Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wal ali sayidina Muhammad. Pada hari ini alhamdulillah kami ibu-ibu dari Majelis Tahsin Masjid Raya Cinere khataman di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang memang sudah rutin tiap tahun kami laksanakan di bulan suci Ramadan setelah 2 minggu kita bertadarus, kita khataman 30 juz gitu ya. Dan saat ini bertemakan bahwa kita selalu berjuang untuk mendapatkan ridho dan syafaat dari Allah melalui Al-Quran. Insya Allah dengan kita selalu dekat dengan Al-Quran, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti di yaumil akhir, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan gemar kita membaca Al-Quran, dengan kita sering mentadaburinya, maka kebahagiaan akan selalu ada pada kita insya Allah ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu pada hari ini kita menyantuni 55 anak yatim du'afa gitu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dengan berkhatam setelah 2 minggu. Tentunya semuanya adalah berkat ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada para donatur dan juga kita insya Allah dapat bertemu lagi tahun depan di Ramadan 1447 Hijriah. Demikian Ibu, mohon maaf lahir batin. Semoga kita di Idul Fitri nanti dapat bertemu kembali dalam suasana yang nol, katanya ada dosanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Tahsin Masjid Raya Cinere mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tiada kata yang lebih indah terucapkan pada pagi hari ini kecuali ucapan puji syukur yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di suasana yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara khataman Al-Quran bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Sadaqallahul azim Allahumma
mujib ya wasi' ya halim ya wadud ya majid ya ba'is ya syahid ya haq ya wakil ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya musi ya mubid ya mu'id ya muhid ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddir ya ya awad ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'al ya baru ya tawab ya muntakim ya afu ya rabu ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram ya muhsin ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhana mallahul asmaul husna wasifatul ulya subhanahu wa ta'ala amma yaqulud dhalimuna uluwan kabira amin ya rabbal alamin ilahi la tulil firdausi wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir Berilah aku tobat, zunubi dan ampunilah dosaku. fa innaka Sesungguhnya ghafurud Engkau Maha dzambi Pengampun dosa yang besar. azim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu,
Orang kalau puasa pasti yang ada di benak pikirannya itu makan, minum, apalagi kalau mendekati buka puasa. Maka dari itu ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bilang begini, puasa itu jangan hanya mikir makan dan minum, nanti kalian rugi sendiri. Memang itu tidak bisa ditinggal, tapi kalian jangan mikirin itu saja. Apa kemudian? Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi tentang Ramadan itu apa. Ada paling tidak 6 pesan terkait dengan Ramadan. Ramadan itu adalah ada mengandung dimensi kepatuhan. Ayat puasa yang dipanggil oleh Allah bukan wahai orang-orang Islam, bukan. Yang dipanggil itu wahai orang-orang yang beriman. Karena apa? Kalau nggak punya iman nggak mungkin bisa puasa, Bun. Pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa ada di surga, itu nggak punya dosa, nggak punya dosa sama sekali. Makanya ayatnya bilang begini, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, sini deh, gitu. Dekat banget Allah dengan Adam dan Hawa. Adam, Hawa, sini nak. Gitu. Allah bilang apa? Jangan kau deket-deket pohon ini. Perhatikan kalimatnya, Bu. Tapi tiba-tiba ada makhluk Allah ngintip dari balik pintu surga. Dia masuk ke dalam surga menyerupai burung apa? Merak. Di dalam keterangan itu masuk ke dalam surga, akhirnya membujuk Nabi Adam dan Hawa. Singkat ceritanya begini, akhirnya Nabi Adam dan Hawa terbujuk makan buah kuldi. Di cerita cepatnya ya, Bu ya. Setelah makan buah kuldi, Allah melihat begitu Adam dan Hawa melanggar, nggak kuat kena bujuk rayu setan. Akhirnya apa? Allah bilang, fanadahuma rabbuhuma anhakuma antilkuma syajarah. Disitulah Adam sama Hawa sudah mulai terkontaminasi dengan dosa karena punya kesalahan. Jadi dosa itu membuat tergelincirnya manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah ya, sebesar apapun dosa manusia, Allah lebih besar ampunannya. Adam sadar betul telah berbuat dosa. Akhirnya minta ampun sama Allah. Dalam Quran dikatakan begini, fattalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam bertemu dengan Tuhan, mohon merengek-rengek minta ampun kepada Allah. Akhirnya apa? Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian tetap Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Lalu kemudian ketika turun di dunia, diperhatikan ya, lagi satu di surat Al-A'raf. Ketika para ruh belum masuk ke tubuh ibu seperti ini nih. Ibu cantik, bisa pakai baju putih, kerudungnya merah, karena ada ruhnya. Sebelum ruh masuk ke tubuh ibu masing-masing, itu ruh para arwah. Ya, di dalam hadis itu Allah mengusap punggung Nabi Adam. Seketika itu kemudian para arwah, ruh yang akan menghuni dunia ini turun semua, kumpul semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum? Para arwah, bukankah aku adalah Tuhan kamu? Arwah bilang apa? Bala, benar, syahidina, benar, aku menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan. Ketika Allah bicara kepada para arwah di situ, Allah dekat sekali sama para arwah. Maka sebelum kamu masuk ke tubuh manusia masing-masing seperti sekarang, dibekali dulu dengan tauhid kepada Allah agar kalian selalu dekat dengan saya. Karena apa? Aku suci, maka kamu harus suci. Kalau kamu kotor, maka kamu tidak akan pernah kembali kepadaku.
Maka Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang akan kembali kepada Allah dengan hati yang suci dan bersih. Begitu turun ke dunia, beda lagi ceritanya. Mulai di situ perbuatan dosa itu, mulai orang berbuat dosa, mulai orang berbuat dosa. Disinilah maka ayah bunda, bulan Ramadan datang untuk tazkiyatun nafas, untuk kembali sucikan diri kalian, angkat martabat kemanusiaan kalian supaya kalian kembali menjadi orang bersih dan suci. Agar kalian apa? Ketika kalian kembali kepada Allah, Allah mau menerima. Ingat, Allah adalah zat yang suci dan Allah tidak akan pernah mau menerima yang kembali dengan tidak suci. Oleh karena itu, puasa dimensi kedua adalah tazkiyatun nafas, wahana untuk mensucikan diri kita. Seberapapun besar dosa manusia, pasti akan Allah ampuni. Karena apa? Anugerah dan ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu anna Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi gini Ibu, di dalam sholat itu saya waktu saya mu'alaf, baru mu'alaf gitu ya, sekarang sudah mu'alaf dulu, itu saya pikir sholat itu sekedar kewajiban aja. Doktrinnya Islam itu adalah sholat, pokoknya sholat 5 waktu itu. Tapi ternyata dalam proses berjalannya waktu, saya sedikit demi sedikit mendapatkan ilmunya sholat, bahwa sholat itu tidak sekedar hanya kewajiban. Sholat itu adalah suatu kebutuhan. Ya, dari sejak berwudu itu saya dapat ilmunya berwudu itu nggak sembarangan, ada doa-doanya. Masya Allah, insya Allah kita didengar doanya dimanapun berada, ya kan? Terus yang kedua, terus saya tuh mendapatkan proses-proses ilmu tentang sholat itu ternyata syarat dengan doa. Syarat dengan kita berdialog dengan Allah. Disitulah kita bisa nangis, kita bisa curhat, air mata nggak terasa bisa keluar sendirinya. Dan belum berapa lama yang lalu saya mendapatkan ilmu juga tentang sujud, bahwa sujud itu Ibu adalah bonus dari Allah yang luar biasa. Bahwa sujud itu di dalam tubuh kita terdapat sistemnya Allah itu luar biasa, ya. Allahu Akbar. Sistem tentang tubuh, sistem pencernaan, sistem darah, semua sistemnya di dalam tubuh banyak sekali. Bahwa di dalam sujud kita waktu sholat itu adalah bosnya di sini, bos yang mengatur tadi sistem tubuh itu. Apabila kita benar sholatnya, sujudnya, maka itu di sini yang namanya suprachiasmatic nucleus di sini. Itu di sini ada di atas kening ini. Itu dapat berjalan baik sehat apabila dialiri darah sebanyak-banyaknya. Gimana cara ngalirin darah di atas sujud?
Ya Ibu, sujud itu ternyata ada di hadis riwayat Muslim. Saya catat di sini nomornya 490. Kalau misalnya mau ngecek nanti di rumah. Nah itu sujudnya di Islam juga ada ajaran sujud itu harus sempurna, tumakninah. Jadi di situ darah akan mengalir ke kiasmatik nukleus itu, darah dialirkan ke sini jadi dia sehat. Dan itu di hadis riwayat Muslim, sujudnya itu harus 7 jenis. Yang sujud itu harus 7, yaitu 2 kaki, paling enggak jempolnya menuju kiblat. Kan kita bisa begini, lama-lama juga saya juga bisa begini, tuh ya gini. Jadi sujud itu jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian tangannya menghadap ke kiblat dua-dua. Kemudian yang itu udah 4 ya. Terus 6 lutut 2. Satu lagi ini jidatnya, kening dan hidung harus menempel di lantai. Disitulah aliran darah 90 derajat. Dia begini, darah mengalir ke SCN tersebut. Dan itu minimal 5 detik. Dan setelah saya dapat ilmu ini, waktu saya sujud ada bacaannya. Saya gini, tangan saya gini, tekan. Nggak, maksudnya itu sih masih belajar. Karena itu, saya pokoknya minimal 5 detik. Dan tahu nggak Ibu, Rasulullah SAW ada hadisnya juga, ya hadis Bukhari, beberapa gitu ya, dibilangin, saya ada catat juga. Nabi Muhammad SAW itu kalau sujud sama dengan 50 ayat. Baca 50 ayat, kira-kira 5 menit. Setiap kali sujud, kata Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah tabarakallah. Kalau kita yang 5 detik, 6 detik aja deh. Dan nanti di sujud terakhir banyakin doa. Di situ rupanya kan katanya di sujud terakhir boleh ya kan kita doa dan sebagainya. Ternyata itu ada bonusnya. Aliran darah ke sini menyehatkan badan, pikiran dan semuanya ibu-ibu. Dan satu lagi fungsinya yaitu paru-paru kebuka, oksigen masuk, CO2 keluar. Masya Allah tabarakallah ya. Allah Akbar deh, Masya Allah tabarakallah. Semuanya Allah itu memang segala tindakan kita itu pasti ada manfaatnya. Baik, itu aja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kami juga mengucapkan selamat khatam dalam tadarusan kepada ibu-ibu di bulan Ramadan ini atas bimbingannya Bapak Ustadz Daud. Dengan tema berjuang meraih ridho dan syafaat Allah dengan Al-Quran. Semoga ibu-ibu mendapat syafaat dan rahmat atas karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ibu-ibu menjadi lebih istiqomah dan kita insya Allah dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak tata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Semoga selalu membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf